Ini merupakan nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat morak-mariknya negeri kita. Banyak kejadian-kejadian yang merusak akidah, penyelewengan agama, enteng saja, ringan saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa terjadi orang korupsi? Kenapa terjadi penyelewengan? Ini semua terjadi bukan begitu saja, tetapi ada yang mendasar yang menyebabkan perbuatan itu terjadi. Mendapatkan jabatan di atas dunia ini dengan jalan yang sesat, jalan yang kesyirikan, kemunafikan, maka tidak ada akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Maka itulah banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, dengan perjumpaan yang baik, maka mereka akan menggunakan kesempatan hidup mereka, kesempatan umur mereka, kesempatan kesehatan mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenahi kualitas ibadah dan akidah. Kita berdoa kepada Allah dan bermohon kepada Allah agar jauh dari yang disebut dengan fitnah dunia hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abdullah bin Ibnu Abbas. Rasulullah memberikan nasihat yang sangat berguna untuk memperkokoh akidah Ibnu Abbas. Apa nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Wahai gulam, wahai anak muda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Ini merupakan nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas untuk memperdalam dan memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, bagaimana caranya menjaga Allah, yang seharusnya Allah yang menjaga kita, tetapi Nabi menganjurkan kepada Ibnu Abbas dan kita semua bapak saudara para tamu Allah untuk menjaga Allah. Dalam konteksnya di sini adalah menjaga Allah, adalah menjaga perintah-perintah Allah. Sekarang kita lihat morak-mariknya negeri kita. Banyak kejadian-kejadian yang merusak akidah, penyelewengan agama, kaum muda dan kaum mudinya, pemuda dan pemudinya enteng saja, ringan saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak kandung tega membunuh bayinya karena kemiskinan, karena tidak mampu memberi nafkah. Ini semua terjadi bukan begitu saja, tetapi ada yang mendasar yang menyebabkan perbuatan itu terjadi, yakninya kedangkalan akidah, minimnya ilmu agama. Coba kita tengok, Nabi Adam alaihissalam telah memberikan tauladan contoh kepada kita bagaimana berakidah yang benar. Satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, satu kesalahannya 40 tahun beliau menangis meneteskan air mata sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa, Pak. Kalau kita bandingkan dengan diri kita ini yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kekhilafan. Kita bukan Nabi. Nabi Adam adalah Rasul Allah yang dekat dengan Allah. Kita makhluk yang hina, yang penuh dengan dosa. Tetapi kenapa toh kita tidak mampu mengeluarkan air mata terhadap dosa-dosa yang kita perbuat? Setiap sujud dia mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mencontohkan bagaimana akidah yang mantap. Apa itu akidah yang terdapat dalam cerita itu adalah merasa takut yang bersangkutan terhadap dosa yang diperbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi orang korupsi? Kenapa terjadi penyelewengan, pemerkosaan? Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Dangkal akidah, minim ilmu agama,
Sedangkan orang yang berilmu agama saja mampu diselewengkan oleh setan untuk berbuat satu dosa. Bapak saudara pertama Allah yang dimuliakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Bagaimana caranya? Jagalah segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara pertama Allah yang dimuliakan. Kemudian kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Iza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, mintalah kepada Allah. Ingin mendapatkan jabatan di atas dunia, mintalah kepada Allah. Sehingganya jabatan yang didapat di atas dunia ini akan berkah, akan lurus jalan kita ketika kita berada di puncak jabatan. Tetapi kalau kita mendapatkan jabatan di atas dunia ini dengan jalan yang sesat, jalan yang kesyirikan, kemunafikan, maka tidak ada akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Maka itulah banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Bapak saudara pertama Allah yang dimuliakan. Yang keempatnya, yang ketiganya kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas adalah, wa izasta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul suatu pertanyaan ke dalam diri kita, bapak saudara pertama Allah yang dimuliakan. Zaman hari ini zamannya gila. Zaman hari ini adalah zaman yang penuh dengan tipu daya, yang banyak merusak akidah kaum remaja, bahkan orang tua pun akidahnya bisa tergadai. Untuk mendapatkan harta, akidah digadaikan. Ingin mendapatkan sesuatu, akidah digadaikan. Ini yang akan khawatir kita, Pak. Selepas kita nanti, apa yang kita tinggalkan untuk anak kemanakan kita? Kita ingat Luqman menasihati anaknya, ini tentang akidah juga. Wahai anakku, sepeninggal ayah nanti apa yang akan engkau sembah? Jawaban anaknya adalah Allah. Yang ayah sembah itulah yang akan saya sembah ketika ayah sudah pergi. Selepas kita pergi menghadap Allah nanti, kita akan ditanya, Pak, wahai fulan, apa yang engkau tinggalkan di atas dunia kepada anak cucumu? Apakah engkau meninggalkan aku untuk dia atau tidak? Apakah engkau tinggalkan harta untuk pertumpahan darah kepada mereka atau bagaimana? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini dia persiapkan generasinya, generasi yang kuat dalam beribadah, berakidah. Tanamkan, bapak saudara pertama Allah yang dimuliakan. Hari ini kita lihat juga ada malu itu sudah hilang dalam kehidupan masyarakat. Kenapa dikatakan begitu? Dulu, ini cerita orang tua kita, apabila seorang muda dan mudi, laki-laki dan perempuan beriringan jalan di kampungnya, malu kepada mama dan orang tuanya. Sekarang jalan di kampung bukan beriringan, tetapi berpeluk-pelukan. Tidak ada rasa malu lagi. Apa yang kurang? Penanaman akidah itu. Syariah tidak jalan. Bapak saudara para tamu Allah yang dimuliakan, maka dari itu hari ini kewajiban bagi kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Binalah, tanamkanlah nilai-nilai keagamaan dalam diri keluarga kita, tegakkanlah segala perintah Allah, jauhkanlah segala larangan Allah. Insya Allah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat akan kita perdapat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.